Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd ayyuhal muslimuna ibadallah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan salah satu ibadah yang telah diperintahkannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang mengikuti beliau dengan baik dan benar hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimuna ibadallah, di hari yang mulia ini khatib mengajak mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Dan salah satu dari bentuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah kita tetap menampakkan kesemangatan untuk melakukan hal yang bermanfaat di dunia dan untuk akhirat kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Bersemangatlah untuk melakukan hal yang bermanfaat buatmu. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa tidak berdaya dan lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, jangan sekali-kali kamu katakan seandainya aku lakukan ini tentu hasilnya akan begini. Tetapi katakanlah qaddarullah wa ma syaa'a fa'al. Karena sesungguhnya kata-kata seandainya itu akan membuka peluang setan. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan semacam arahan kepada kita agar menghadapi segala sesuatu, takdir baik ataupun buruk, dengan tetap bersemangat melakukan hal yang bermanfaat, disertai dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala urusan ada di tangan Allah, berasal dari Allah dan akan kembali kepada
Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Sesungguhnya kebahagiaan seseorang sangat bergantung kepada sejauh mana semangatnya dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Semakin besar semangatnya untuk itu, maka akan semakin besar pula peluang kebahagiaannya. Semangat itu sendiri artinya adalah badlul juhdi wastifragul wus'i, mengerahkan segenap kesungguhan dan mengoptimalkan upaya dalam segala hal, dalam kebaikan atau dalam keburukan, dalam hal-hal yang bermanfaat atau dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena ada orang yang semangat mengerjakan hal-hal yang baik dan semangat juga mengerjakan hal-hal yang buruk. Ada orang yang semangat mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, tetapi ada juga yang semangat mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Namun ketika kita memiliki semangat untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, maka kita menjadi orang yang terpuji. Maka seorang mukmin yang kuat, yang baik keimanannya adalah yang memiliki kesemangatan, dan semangatnya hanya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Perlu untuk kita sadari bahwa kita tidak akan pernah memiliki kesemangatan. Kita tidak akan pernah mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat kecuali ada pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, atas kehendak Allah Azza wa Jalla dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka kesemangatan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat adalah ibadah, dan itu tidak akan sempurna kecuali dengan meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya dan meminta tolong kepadanya. Inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin sebagai maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Di dalam hadis tadi di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas menyatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah melakukan hal-hal yang bermanfaat buatmu dan jangan lupa minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Ada dua golongan manusia yang sikapnya berbeda ketika ada sesuatu yang menimpanya. Golongan yang pertama adalah mereka yang menampakkan ketidakberdayaan dan kelemahan. Padahal ketidakberdayaan dan kelemahannya ini akan membuka peluang setan, yang kemudian setan itu akan membisikkan kepada mereka untuk mengatakan seandainya kami lakukan ini dan itu, tentu hasilnya akan begini dan begitu. Contoh sederhananya, bila salah seorang di antara mereka keluar dari rumah, kemudian terjadi sesuatu padanya, jatuh misalnya, maka akan mengatakan seandainya aku tidak keluar dari rumah, tentu aku tidak akan jatuh. Kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat membahayakan akidah. Kata-kata ini adalah kata-kata yang tidak bermanfaat ketika segala sesuatu itu sudah terjadi. Kata-kata ini adalah kata-kata yang mengandung unsur menolak takdir, ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kata-kata ini hanyalah kata-kata yang akan mendorong seseorang untuk menyesal, benci, marah, dan sedih atas segala hal yang telah menimpanya.
Inilah yang diinginkan oleh setan. Karena setan itu ingin menyesatkan manusia dengan cara apapun. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz." Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat buatmu, mintalah tolong kepada Allah dan jangan sekali-kali merasa tidak berdaya. Jangan sekali-kali menampakkan kelemahan. Golongan yang kedua adalah golongan yang ketika ada sesuatu menimpanya, mereka sadar bahwa itu adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Semua terjadi atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan ketika Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka pasti Allah akan melakukannya. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah seorang mukmin yang kuat, inilah seorang mukmin yang selalu optimis, inilah seorang mukmin yang selalu ingat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap bersemangat dalam keadaan apapun, melakukan hal yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah dan tidak menampakkan ketidakberdayaan dan kelemahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, diberi kekuatan dan kesemangatan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna was sifatul ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal muslimun ibadallah, yang paling baik yang dilakukan oleh seseorang ketika terjadi sesuatu kepadanya adalah mengimani dan meyakini bahwa itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dirinya diciptakan dan sebelum apa yang terjadi itu terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in ghalabaka amrun fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Jika ada satu perkara yang membuatmu terpuruk, maka jangan sekali-kali kamu katakan seandainya aku lakukan ini dan itu, tentu hasilnya akan berbeda. Tentu hasilnya akan begini dan begitu. Tetapi cukup kamu katakan qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Semua atas ketetapan Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ketika apa yang kita inginkan terwujud sesuai dengan harapan kita, atau sebaliknya, apa yang kita inginkan tidak terwujud, tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, maka yakinilah bahwa semua sudah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla akan seperti itu. Maka jangan pernah marah, jangan pernah kecewa, jangan pernah menyesal apa yang telah dilakukan. Karena takdir adalah sesuatu yang patut diimani dan diyakini, bukan dipikirkan. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Tanamkan selalu keyakinan bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apapun itu.
Sedangkan yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki tidak akan terjadi. Karena itu teruslah melakukan kebaikan. Jangan berhenti dari kebaikan. Bersemangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Lakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla zahiran wa batinan, lahir dan batin. Baik apa yang kita inginkan terwujud sesuai dengan harapan kita, atau tidak terwujud, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Ini adalah hal yang harus menjadi pedoman dalam hidup kita. Ini menyangkut akidah, ini menyangkut tauhid. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di awal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah yang kita baca di awal adalah hadis yang paling penting kata para ulama. Harus dijadikan sebagai pedoman hidup, way of life. Harus dijadikan sebagai pijakan utama agar selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Ya, ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah khaliqu kulli syai'. Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Tapi Allah memberikan kepada kita ikhtiar. Allah memberikan kepada kita pilihan. Allah berikan kepada kita kekuatan. Allah berikan kepada kita kemampuan. Karena itu lakukan hal yang terbaik. Jangan sampai apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita justru menjadi sebab kita melakukan hal-hal yang buruk dan tidak bermanfaat dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, keistiqomahan dan taufiknya kepada kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.